Dan kalau melihat prediksi dari World Bank, tadi Anda sampaikan sebenarnya belum terlalu mengkhawatirkan untuk bisnis multi-finance sendiri. Lalu tantangan apa yang mungkin meningkatkan kewaspadaan bisnis multi-finance di 2024 ini? Apalagi kalau kita melihat ekspektasi dari global ini akan ada pemangkasan suku bunga di second half 2024. Namun semuanya sebenarnya belum bisa dipastikan. Jadi sebetulnya kalau lihat dari perusahaan pembiayaan yang kita sangat harapkan adalah keamanan yang mudah-mudahan semua akan berjalan lancar dari sisi pemilihan umum yang akan kita lalui di tahun 2024 karena kita tahu semua 2024 adalah tahun politik. Kita melihat kalau sesuai dari makroekonomi tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, kita sangat yakin tidak ada kendala karena kalau kita melihat dari sisi market cukuplah lumayan besar, dari sisi supply pun untuk beberapa segmen khususnya kendaraan itu sudah tidak lagi berhadapan dengan kesulitan seperti di tahun 2020 pada saat Covid ataupun 2021-2022. Jadi yang kita harapkan sekarang adalah secara makro pemilu akan berjalan lancar, lalu suku bunga yang tadi akan dipangkas juga akan menstimulus pertumbuhan kredit tahun 2024 kalau itu benar-benar terjadi dan perekonomian akan bagus. Nah, itu yang kita harapkan tahun 2024. Baik, terkait dengan pemilu sendiri, bagaimana momen ini bisa dimanfaatkan oleh industri multi-finance? Apalagi kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, memang setiap aktivitas dari election di Indonesia itu akan malahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi beberapa basis point. Dan itu juga kita lihat sebagai salah satu hal yang positif terhadap perusahaan pembiayaan karena semakin banyak likuiditas yang uang beredar di masyarakat sudah barang tentu akan permintaan terkait dengan berbagai macam produk di perusahaan pembiayaan akan semakin meningkat. Jadi kita semua melihat semua sangat positif dengan adanya salah satunya adalah pesta demokrasi di Indonesia. Begitu Pak Andika. Baik, tapi kalau kita lihat di tahun ini, Pak Aris, kalau untuk beberapa lini UMKM sendiri mengacu tidak mendapatkan kucuran terkait dengan pemilu di tahun ini. Apakah ini sama untuk industri multi-finance atau sudah mulai terlihat ada gejolak-gejolak kenaikan? Kalau di perusahaan pembiayaan untuk segmen UMKM cukup lumayan besar ya. Realisasi kredit kita ada sekitar 30% untuk segmen UMKM. Dan kalau kita lihat dari regulator pun mengharapkan bahwa segmen UMKM ini ataupun kredit investasi dan kredit yang produktif ini akan terus ditingkatkan di kemudian hari. Kita terus lagi melakukan komunikasi dengan regulasi supaya target pertumbuhan di segmen produktif investasi dan modal kerja ini khususnya untuk UMKM dapat disupport dan dapat ditunjang juga dengan berbagai macam regulasi yang akan dikeluarkan oleh regulator. Begitu Mbak Anita. Baik, di 2024 ini kita berharap ada pemangkasan suku bunga acuan. Lalu seperti apa kira-kira industri multifinance ini akan mencari sumber pendanaan? Apakah dari bank atau non-bank? Ya, sekarang ini memang sumber pendanaan terbesar untuk perusahaan pembiayaan masih ada di sektor perbankan. Jadi kalau kita lihat sumber pendanaan dari bank dalam negeri itu tumbuh sekitar 30 sampai dengan 30,35%. Kalau kita lihat data yang tersedia hingga bulan Oktober 2023 dari sebelumnya 171 triliun rupiah meningkat ke angka 223 triliun rupiah. Dan yang menarik lagi sekarang ini adalah dari surat berharga yang diterbitkan itu juga menjadi instrumen yang cukup banyak diminati juga oleh perusahaan pembiayaan. Kita lihat pertumbuhan untuk instrumen surat berharga yang diterbitkan di perusahaan pembiayaan meningkat. Data per Oktober 2023 meningkat sekitar 17,73% dari 52 triliun ke angka 61 triliun. Walaupun memang yang tertinggi masih ada di segmen perbankan dalam negeri. Dan kalau saya melihat dikarenakan rasio-rasio keuangan perusahaan pembiayaan juga terlihat positif. Dilihat dari return on asset
yang tumbuh dari 5,29 ke 5,79 lebih positif, dan juga return on equitas dari 13,27 per Oktober 2022 tumbuh ke 15,47. Ini juga men-trigger motivasi terhadap perbankan-perbankan lokal untuk terus memberikan sumber dana ke perusahaan pembiayaan karena cukup menguntungkan profil bisnis dari perusahaan pembiayaan yang cukup sehat. Begitu Pak Ada. Baik, apakah ada tren yang mungkin akan berubah signifikan di 2024 ini, misalkan terkait dengan sumber pendanaan, mungkin banyak multi finance yang sudah melirik untuk melakukan IPO saham? Kalau kita lihat sumber pendanaannya yang sekarang ini kemungkinan akan bergeser adalah dari sisi surat berharga yang diterbitkan. Itu mungkin akan trennya lebih meningkat lagi tahun 2024 karena kebetulan perusahaan yang saya pimpin sendiri, CIMB Niaga Finance, di tahun kemarin kita mengeluarkan sukuk, dan di tahun 2024 ini juga kita akan kembali mengeluarkan sukuk. Jadi kalau saya lihat memang sumber pendanaan lain atau instrumen lain yang sekarang ini banyak diakses oleh industri adalah dari sisi surat berharga yang akan diterbitkan. Baik, mungkin boleh disampaikan apa saja faktor-faktor yang membuat multi-finance ini lebih cenderung ke emisi surat utang daripada mencari pendanaan di IPO saham ataupun rights issue? Ya, kemungkinan persiapan dari perusahaan pembiayaan itu sendiri dari sisi infrastruktur sumber daya manusia dan sistemnya. Dan yang kedua mungkin dari perekonomian makro yang cukup lumayan sehat, dan kita akan melihat tren suku bunga ke depan yang besar kemungkinan akan menurun. Mungkin itu sebagai triggernya Mbak Anike. Baik, dan untuk waktunya sendiri apakah lebih mengutamakan di first half 2024 atau mungkin di second half 2024 apalagi menunggu hasil dari pemilu di tahun ini? Betul, kemungkinan besar memang berbagai macam aktivitas itu akan dilakukan di semester kedua. Di tahun 2024 kita melihat bagaimana jalannya pemilihan ataupun election yang akan terjadi di tahun 2024 yang kemungkinan waktu pencoblosannya diadakan di bulan Februari tahun 2024. Begitu Mbak Anita. Baik, mungkin boleh disampaikan juga Pak Aris, apa yang membuat multi-finance ini lebih menunggu hasil dari pemilu? Apakah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin berubah? Apakah ada fokus dari multi-finance untuk pemimpin yang baru terpilih nanti? Kira-kira aturan apa yang harus menjadi fokus para pemimpin di industri multi-finance? Ya, kita biasanya mengikuti dari ATPM, ya, dari Pabrikan untuk Roda 2 dan 4. Biasanya memang di kuartal pertama banyak sekali persiapan yang dilakukan oleh ATPM untuk mengeluarkan kendaraan-kendaraan baru, juga stok-stoknya akan ditambah dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat tidak ada kekhawatiran untuk siapa yang akan memimpin negara ini, kita sangat yakin siapapun yang akan memimpin akan berdampak bagus terhadap perekonomian. Tapi lebih ke faktor-faktor supply aja yang kita khawatirkan, begitu Bang.